kalau panjenengan toh nggak percaya dengan omongan saya, silakan, itu hak pribadi panjenengan. Saya itu justru SK loh. Kenapa? Anda tanya besar ini. Kenapa Habib itu Ba'alawi? Lu kok nyampe mempertahankan silsilahnya nyampe mati-matian? Nyampe asa golokmu, asa pedangmu, ungkal celuritmu. Terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apakah kita ini kalau tidak diakui sebagai dzurriyyati Rasul terus mati kelaparan gara-gara nggak punya uang? Apakah kita apabila tidak dihati masyarakat tidak menghormat kita sebagai dzurriyyati Rasul, kemudian apakah kita mati geblak mati gitu? Kan enggak toh. Makanya nggak usah dipertahankan lah. Cukup panjenengan sodorkan bukti ada manuskrip atau ada kitab yang membuktikan bahwasanya itu silsilah Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Coba mana coba? Udah sodorkan silsilahnya tiga penggede Habib yang ada di Indonesia. Habib Lutfi atau Habib atau Habib Rizik itu yang keluar itu. Atau mungkin Habib Taufik itu yang ada di Pesuruan. Sodorkan silsilahnya, sodorkan hari kelahiran dan hari wafatnya. Mana kitab-kitab yang mengatakan bahwa beliau adalah min dzurriyyati Rasul. Sodorkan. Kalau benar-benar ada, sampeyan tak beri hadiah 7 mobil. Saya punya 7 mobil ini. Tak berikan sampeyan semua. Plus sampeyan tak beri tanah. Saya punya tanah rumah ada di Bilangsari dekat kota. Udah hadiah untuk kamu. Kalau bisa malam ini tak tunggu ya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Gimana? Gini loh, yang asli toh tentang kepalsuan nasab Ba'alawi itu yang asli tidak perlu dibasul masailkan. Tidak perlu itu. Itu seperti apa? Kiai Haji Imaduddin dan juga para ulama-ulama di Indonesia yang beliau tidak tidak mengakui nasab Ba'alawi bahwa nasab Ba'alawi itu nyambung ke Rasulullah. Itu beliau yang asli tidak terlalu banyak nuntut itu. Dan kenapa seperti saya tidak butuh basu masail atau tidak butuh diskusi? Sebab tuntutan saya itu cuman sedikit. Tuntutan saya itu coba buktikan kalau ada Habib, contoh kecil lah, semisal ya Habib Lutfi atau Habib Rizik atau Habib Habib itu yang ada di Pesuruan, Habib siapa itu, ketua Robitoh itu, Habib Taufik. Coba silsilahnya itu ditulis semua nyampe Rasulullah, lalu beri tanggal kelahiran, tanggal wafat, diberi tanggal kelahiran, tanggal wafat semua, kemudian rujukan kitab, rujukan manuskrip. Wong saya ini kan Muharrar Hudori, saya Muharrar putra Hudori, itu saja ada manuskripnya kok. Apa manuskripnya? KK itu, kartu keluarga, atau mungkin akte kelahiran. Atau mungkin ada beberapa tulisan semacam ya, semisal rapot saya di waktu di SD semisal, itu ada semua, itu ada bukti, dan tetangga saya mengakui itu. Sementara kita ini seperti saya sendiri atau mungkin ulama-ulama yang lain itu cuman pengen bukti. Mana buktinya bahwa apa yang diklaimkan oleh para habaib di Indonesia itu, yang mengatakan beliau adalah min dzurriyyati Rasul, seperti yang diklaimkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau bangsanya namanya Asegaf, yang beliau menulis karya tulis di Asuluk atau apa itu. Beliau mengklaim bahwa dirinya itu min dzurriyyati Rasul, atasannya itu lewat Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Coba mana bukti atau mana kitab atau manuskrip pada abad keempat. Sebab kalau kita mau meneliti seperti Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib itu, kalau menurut orang Ba'alawi itu namanya Al-Muhajir. Itu kan beliau kan lahirnya di Basra kan, di Irak kan, tahun 273 Hijriah. Kemudian diklaim sama diklaim sama orang-orang orang Hadirul Maut, yang mengklaim kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke
Hadramaut atau ke Yaman pada tahun 313. Coba, mana coba? Mana ada kitab atau ada manuskrip atau mungkin ada kaul ulama atau mungkin karya-karya ulama yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Mana coba? Yang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib itu hijrah ke Hadramaut ke Yaman itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau terkenal dengan bangsanya namanya Asgaf. Sedangkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron beliau itu lahir tahun 818 Hijriah atau wafatnya itu tahun 895. Bagaimana mungkin coba? Ini jaraknya 500 tahun loh antara Sayyid Ahmad. Kalau Sayyid Ahmad kan udah positif kalau beliau itu min duriyati Rasul. Banyak manuskrip atau banyak ulama-ulama bahkan nakobah yang mengatakan Sayyid Ahmad adalah duriyah Kanjeng Nabi, banyak yang mengesahkan banyak. Sementara dari Sayyid Ahmad nyampe Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini berkisar 500 tahun 500 tahun lebih itu. Kalau ini 500 tahun lebih ya kan, selangnya itu adalah 500 tahun lebih. Nah terus bagaimana coba? Mana pembuktian? Nggak boleh terus ini hasil mimpi, ini hasil ini itu harus dibuktikan. Nggak bisa terus alasannya alasannya asyuhro wal ifado. Loh, syuhro wal ifado itu ada syarat-syaratnya. Lawang syuhro wal ifado terkenal itu setelah abad ke-9. Itu kan wafatnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron kan 895 kan, berarti abad ke-9. Loh, terkenalnya kok setelah abad ke-9 baru terkenal. Sementara abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 senyap, tidak ada. Ini adalah mokal. Sehingga yang asli itu nasabah Alawi tidak harus dimusyawarahkan, tidak harus diperdebatkan. Coba sodorkan manuskrip atau kitab sezaman antara wafatnya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu kan wafatnya kalau nggak salah itu tahun 345 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad keempat, ya kan? Abad keempat. Kalau beliau hidup pada abad keempat, berarti kan ada manuskrip atau kitab yang menulis pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Pasti ada. Ke-8 setidaknya ada. Nah ini tidak ada sama sekali. Artinya surah wal ifado yang digemburkan oleh para habaib, yang digemburkan oleh para Ba'alawi dan muhibin-muhibinnya itu tidak sah. Itu tidak sah itu. Sehingga mereka mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir ini adalah sebuah keleman sepihak yang tanpa dasar. Buktinya mana? Buktinya makamnya Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib ada di Basra, ada di Irak. Kalau nggak percaya, ayo kita ke sana. Kita bareng ke Irak, ada makamnya Sayyid Ahmad. Sedangkan nakobah yang ada di Irak itu saja tidak mengakui Ba'alawi. Itu hanya pembodohan, hanya tipu-tipuan. Kalau panjenengan nggak percaya, coba kenapa di Indonesia banyak makam palsu? Kenapa di Indonesia banyak pengklaman katanya Jawa itu adalah milik Tarim, Indonesia milik Tarim? Itu jelas-jelas Allah memberitahukan kepada warga bumi Indonesia, memberitahukan bahwa itu loh Ba'alawi senengannya mengklaim. Sebagaimana zaman Rasulullah itu sebelum dilahirkan, 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan, orang Yaman juga mengklaim kalau Mekah itu adalah wilayah Tihama, kemudian Tihama adalah wilayah Yaman. Padahal pemahamannya nggak seperti itu. Bahkan mereka mengklaim hadis ini, hadis itu dan lain sebagainya. Jadi silakan sodorkan aja manuskrip atau kitab sezaman. Setidaknya itu dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ada manuskrip, ada kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad pernah hijrah ke Hadramaut. Dan ada kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau panjenengan lihat di karya tulisnya Ba'alawi yang abad ke-9 ke sini, seperti di sarah-sarah Abnaul Imam ya, Abnaul Imam. Itu kan ada kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu anaknya 4.
Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, dan Sayyid Ubaidillah. Mana kitabnya? Kalau semuanya itu senyap, tidak ada, berarti pada zaman-zaman itu tidak surah wal ifadah. Tidak surah wal ifadah. Dan semestinya apa itu pengklaiman nasab itu tidak ijma itu. Makanya seperti yang disampaikan oleh Syekh An-Nabhani dalam karya tulisnya, beliau mengatakan bahwa ini adalah ijma ulama. Loh, kok ijma ulama? Ini bukan pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih ada ijma ulama. Tapi kalau masalah nasab itu adalah pengakuan dari keluarga. Nah, apa itu pengakuan keluarga Sayyid Ahmad bin Isa? Bagaimana pengakuan keluarga mereka? Tidak ada satupun pengakuan Ahmad bin Isa atau Sayyid Ahmad bin Isa yang ada di Irak mengakui bahwa Ba'alawi adalah min dzurriyyati Rasul. Tidak ada. Makanya apa yang diklaimkan oleh para habaib, para Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka dzurriyyati Rasul lewat silsilahnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu adalah klaim sepihak saja, tanpa dasar, tanpa apa kitab. Seumpamanya kamu malam ini juga mampu menghadirkan kitab sezaman atau kitab setidaknya dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ada yang mengatakan bahwa ya setidaknya kalau Sayyid Ahmad pernah hijrah berarti abad ke-4. Ada yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad pernah hijrah ke Hadramaut. Maka saat ini juga saya akan mengakui Ba'alawi sebagai dzurriyyati Rasul. Lagi pula kamu kok mempertahankan apa itu Ba'alawi atau habaib min dzurriyyati Rasul? Tujuannya lu apa? Jangan-jangan dalam rangka cari fulus. Jangan-jangan hanya mencari pengakuan di tengah umat. Biar mulia. Oh, ini lu min dzurriyyati Rasul. Kamu itu lucu kok. Saya yang jelas-jelas cucunya Nabi Adam, saya itu nggak pernah pamer-pamer dan saya tidak pernah woro-woro. Orang menghormat saya silakan, wong saya manusia, lakot karomna bani Adam. Orang menghina saya ya juga silakan, karena saya ini juga orang tidak maksum. Kalau Rasulullah sih maksum, Rasulullah sendiri saja dihina, dicaci maki, bahkan Rasulullah pernah diusir sama orang kafir Quraisy, apalagi seorang muharrar. Jadi kalau panjenengan toh nggak percaya dengan omongan saya, silakan, itu hak pribadi panjenengan. Saya itu justru eskal loh. Kenapa? Anda tanya besar ini, kenapa Habib itu Ba'alawi? Loh kok nyampe mempertahankan silsilahnya nyampe mati-matian? Nyampe asa golokmu, asa pedangmu, ungkal celuritmu. Terus apa manfaatnya? Apakah kita ini kalau tidak diakui sebagai dzurriyyati Rasul terus mati kelaparan gara-gara nggak punya uang? Apakah kita apabila tidak di hati masyarakat tidak menghormat kita sebagai dzurriyyati Rasul, kemudian apakah kita mati geblak mati gitu? Kan enggak toh. Makanya nggak usah dipertahankan lah. Cukup panjenengan sodorkan bukti, ada manuskrip atau ada kitab yang membuktikan bahwasanya itu silsilah Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Coba mana coba? Udah sodorkan silsilahnya tiga penggede Habib yang ada di Indonesia. Habib Lutfi atau Habib Rizik itu yang keluar itu. Atau mungkin Habib Taufik itu yang ada di Pesuruan. Sodorkan silsilahnya, sodorkan hari kelahiran dan hari wafatnya. Mana kitab-kitab yang mengatakan bahwa beliau adalah min dzurriyyati Rasul? Sodorkan. Kalau benar-benar ada, sampean tak beri hadiah 7 mobil. Saya punya 7 mobil ini, tak berikan sampean semua. Plus sampean tak beri tanah. Saya punya tanah rumah ada di Bilangsari dekat kota. Udah hadiah untuk kamu. Kalau bisa malam ini tak tunggu ya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kalau panjenengan pengen jelas, ini nomor biasa saya tulis 081228032825. Rumah saya terbuka 24 jam. Siapapun yang ngebel saya siap melayani. Jadi nggak perlu debat-debatan. Kalau panjenengan debat itu ngapa sih debat-debatan? Uang nggak ada untungnya sama sekali. Saya ngomong gini juga nggak ada untungnya kok. Malah saya kemeringet, malah ini saya barusan makan malah lapar lagi saya. Ya udahlah gitu aja ya. Ini setelah ngaji saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.